Sepertinya akhir-akhir ini kita seringkali melihat atau bahkan mendengar dan merasakan langsung bahwa masyarakat kita di Indonesia dan terutama netizen-netizen di media sosial merasa bahwa kehadiran negara dalam konteks penegakan hukum itu semakin hari semakin tidak adil dan cenderung kemudian memandang sebelah mata terhadap hukum-hukum atau kasus-kasus yang dirasakan perlu keadilan yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh seperti kasus korupsi timah yang Harvey Mois yang kemudian merugikan negara 300 triliun dan pada saat awal tuntutannya 12 tahun penjara tapi akhirnya diputuskan 6,5 tahun penjara. Bayangkan, hampir kerugian negara itu 300 triliun hanya diputus hukuman 6,5 tahun dengan alasan dia berperilaku sopan, kemudian punya tanggungan keluarga. Di sisi lain secara keuangan kalau nggak salah sekitar 200 miliaran yang harus dia kembalikan ke negara. Pekerjaan macam apa yang kemudian akan kita dapatkan ratusan triliun gitu ya, yang setelah dihukum 6,5 tahun kekayaan itu tuh masih memungkinkan ada gitu. Dan ini merasakan saya merasakan bahwa masyarakat kita semakin hari karena kasus-kasus semacam ini, penegakan hukum yang kemudian timpang gitu ya, itu semakin hari semakin jauh dari kepercayaannya pada institusi negara gitu. Dan ini bahaya. Karena hal-hal semacam ini akan menjadi bom waktu, apakah kemudian masyarakat akan terus-terusan hanya sebagai penonton atau menjadi pelaku dalam konteks untuk menegakkan hukum jalanan. Nah, ini bahaya gitu ya. Jadi rasa keadilan terhadap penegakan hukum itu bukan hanya perkara nominal hukumannya, tapi nominal perasaan publiknya yang harus diperhatikan. Dan kalau kemudian pimpinan hari ini punya komitmen terhadap penegakan hukum, kemudian penegakan kasus yang adil gitu ya, ya seharusnya sih memandang ini sebagai bentuk atau bagian yang harus direformasi gitu ya. Jadi kan kita juga tahu kemarin beberapa saat ada drama-drama di antara kepolisian gitu ya, yang kalau kata orang ya harusnya nyebut oknum tapi ternyata banyak banget itu. Misalkan kayak di Semarang kasusnya Gama misalkan, itu kan preskon di awal menggunakan senjata tajam dan menyampaikan ke publik lagi tawuran sehingga ditindak seperti itu. Belakangan kita tahu ada CCTV yang kemudian tersebar di narasi, kemudian dengan brutal itu terlihat bagaimana polisinya menembak Gama dan temannya gitu. Dan artinya ini terlalu banyak hoax yang diberikan oleh penguasa atau oleh institusi kepolisian sendiri. Dan saya rasa yang perlu dihukum ketika kemarin kasus di Semarang itu bukan hanya polisi yang menembak, tapi polisi yang memberikan keterangan fitnah dan hoax terbesar yang kemudian membuat orang yang sudah meninggal difitnah lagi gitu. Artinya bukan hanya perkara pelakunya, tapi pendukung pelakunya juga harus ditindak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasus-kasus yang lain yang kemudian seringkali kita dengar ya urusannya dengan keuangan gitu ya. Kalau misalkan nggak viral, nggak ditindak, dan kalau dia nggak punya kekuatan uang, ya secara hukum dia nggak sulit untuk kemudian mendapatkan keadilan. Seperti yang kemarin kita saksikan bagaimana anak seorang penjual roti yang memukuli karyawannya, ternyata karyawannya sudah melaporkan 2 bulan sebelumnya, tapi nggak ada tindakan gitu ya. Artinya ketika itu viral videonya, baru tuh polisi dengan sigap memberikan keterangan, kemudian mendatangi dan kemudian menangkap itu. Artinya kita itu seringkali dipertontonkan oleh oknum-oknum yang membuat masyarakat kita hari ini semakin tidak percaya gitu terhadap penegakan hukum. Karena tadi banyak contoh-contoh yang itu tuh nggak masuk di akal kita. Harusnya bisa diselesaikan dengan cepat tapi tidak cepat. Harusnya bisa diselesaikan dengan proses hukum yang adil, tapi itu diproses dengan hukum yang timpang dan kemudian cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kritik terhadap institusi kepolisian dan pemimpin gitu ya, karena komitmen pimpinan itu juga sangat penting. Mau bagaimanapun kalau komitmen pimpinannya lemah ya tidak akan pernah ada keadilan di negeri ini. Jadi saya mendorong untuk adanya perbaikan dan semoga kejadian-kejadian selanjutnya yang merugikan
masyarakat tidak akan terjadi lagi. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah mendengarkan opini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.